Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 257. Ketukan. 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 Beberapa genderang rendah nada ritmik yang menginspirasi tiba-tiba datang dari panggung. Berdiri di tengah panggung, Xin Zeng memasang ekspresi dingin, dengan tulus memamerkan wajahnya yang sangat tampan di bawah penutup makeup. Di layar lebar di belakangnya, sebuah animasi dimainkan. Di alam semesta, sebuah bintang meledak, menghancurkan semua bintang yang melayang di sekitarnya. Pada saat ini, cahaya keperakan menyilaukan. Ternyata itu adalah sinar cahaya keperakan yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari mana-mana di alam semesta yang gelap. Menyeret ekor panjang, mereka tampak seperti banyak komet. Mereka mendarat di permukaan planet tandus dan kemudian berubah menjadi bentuk manusia. Klik, klik. Mereka mulai menari. Saat ini, banyak penonton di bawah panggung semua menjadi bingung. Apa-apaan ini? Tentu saja, di antara kerumunan, masih ada banyak penggemar wanita Xin Zeng yang berjuang untuk berteriak dan bersorak. Disorakan, Xin Zeng berdiri di tengah panggung, menggerakkan tubuhnya dan mulai menari dengan karakter animasi di layar lebar sekaligus, yang membangkitkan banyak teriakan dari penonton. Namun, kebanyakan dari mereka adalah gadis bermata berbintang. Siswa laki-laki dan beberapa gadis rasional tidak segila itu. Mereka hanya menonton pertunjukan di atas panggung sambil tersenyum, dan sesekali bersorak ketika mereka merasa terkejut. Harus diakui bahwa Xin Zeng benar-benar seorang superstar. Setelah tariannya yang panas, seluruh hadirin T. Kemudian, nyanyiannya melayang ke telinga penonton. Suaranya yang kuat sepenuhnya menggambarkan konsepsi artistik dari lagu tersebut. Penonton juga sangat gembira. Tanpa ragu, untuk mengambil peran utama, Xin Zeng telah mencoba yang terbaik. Dan suasana di antara seluruh hadirin juga dinyalakan. Tetapi dibandingkan dengan Fang Qiu, itu masih jauh di belakang. Bagaimanapun, penampilan Fang Qiu begitu unik sehingga semua orang di antara penonton bersorak kegirangan untuknya, seolah-olah dia adalah satu-satunya bulan di antara bintang-bintang. Tetapi untuk Xin Zeng, kecuali untuk penggemarnya sendiri, sebagian besar penonton lain hanya menganggapnya sebagai senior atau bintang. Karena lingkaran hiburan begitu besar, tidak ada bintang yang berani mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan cinta semua orang. Mungkin ada pengecualian di tempat lain, tetapi di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, tidak ada keraguan bahwa popularitas Xin Zeng lebih rendah daripada Fang Qiu. Xin Zeng menyelesaikan lagunya. Sorak-sorai di bawah panggung hangat, tetapi mereka tidak sehangat milik Fang Qiu. Xin Zeng masih tetap tersenyum saat ini, tetapi hatinya sudah dipenuhi dengan kemarahan. Saat Xin Zeng memalingkan kepalanya, wajahnya menjadi gelap. Jika seseorang memanggil engkor saat ini, suasana hatinya mungkin lebih baik. Namun sayangnya, dari berbalik untuk turun dari panggung, tidak ada seorang pun di antara seluruh penonton yang berteriak engkor sama sekali. Sekelompok orang awam meninggalkan panggung, Xin Zeng berkata dengan mendengus, dan kemudian melirik semua penonton di depan panggung, bergumam dengan marah di dalam hatinya, kamu tidak tahu siapa penyanyi yang baik sama sekali. Xin Zeng marah. Dia tidak pernah berharap bahwa dia, seorang superstar, akan kalah dari seorang siswa dalam popularitas. Yang paling membuatnya malu adalah bahwa ini adalah alma maternya. Bagaimana dia bisa kalah dari junior di alma maternya sendiri? Jika itu menyebar, bagaimana dia bisa terus bertahan di lingkaran hiburan? Di belakang panggung, saat dia hendak kembali ke longe eksklusifnya, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kemarahannya di wajah menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh senyum lembut. Ternyata Jiang Miaoyu yang baru saja memasuki belakang panggung muncul di depannya. Matanya berbinar pada pandangan pertama dia melihatnya. Junior Sister Jiang. Melihat Jiang Miaoyu, Xin Zeng segera berjalan mendekatinya sambil tersenyum. Kakak senior. Jiang Miaoyu menyambutnya dengan anggukan. Xin Zeng tersenyum dan berkata, keterampilan menyanyi Anda cukup bagus. Kamu sangat menjanjikan. Faktanya, Xin Zeng memperhatikan Jiang Miaoyu pada hari dia kembali ke alma maternya. Baginya, ada terlalu banyak wanita cantik di lingkaran hiburan yang rumit. Tapi ini pertama kalinya dia bertemu dengan seorang gadis semurni Jiang Miaoyu. Kakak senior, jangan mengolok-olok saya. Jiang Miaoyu menanggapi dengan senyum dan kemudian menoleh untuk melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Saudari junior, apakah Anda mencari sesuatu? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Xin Zeng. Tidak, terima kasih, kakak senior. Jiang Miaoyu menggelengkan kepalanya, terus melihat sekeliling. Baik. Xin Zeng mengangkat bahu dan berkata, saudari muda Jiang, bagaimana kalau bertukar informasi kontak kita?
Jika Anda ingin berkembang di lingkaran hiburan di masa mendatang, hubungi saya kapan saja. Saya pasti akan membantu Anda. Namun, Jiang Miaoyu sama sekali tidak mendengarkannya. Setelah melihat-lihat sebentar, dia menemukan Fang Qiyu di ruang bubuk di belakang panggung dan segera mengungkapkan senyum manis. Maaf, kakak senior, aku harus pergi. Jiang Miaoyu segera pergi ke Fang Qiyu sambil tersenyum, tanpa menjawab pertanyaan Xin Zeng dan menatapnya. Xin Zeng tertegun. Dia melihat ke arah yang dituju Jiang Miaoyu dan melihat Fang Qiyu mengesankan. Tiba-tiba, wajahnya berubah sangat suram. Setelah mendengus, Xin Zeng menarik napas dalam-dalam, menatap Fang Qiyu dengan tajam, lalu pergi. Di ruang bedak, Fang Qiyu. Jiang Miaoyu datang tidak begitu bersemangat atau bahagia, dan duduk di samping Fang Qiyu dengan tenang. Dia menatapnya di cermin besar dari lemari, bertanya, kapan kamu kembali? Mengapa tidak memberi tahu kami? Aku tidak bisa. Dengan senyum masam, Fang Qiyu menjawab, saya diminta merahasiakannya. Dan saya dipaksa di sini untuk melakukan pekerjaan berat begitu saya tiba. Jiang Miaoyu tertegun, sepertinya merasa lucu tentang kata-kata Fang Qiyu. Dia bertanya, apakah menyanyi itu pekerjaan yang berat? Untukku, ya. Fang Qiyu tersenyum dan mengangguk. Baik. Jiang Miaoyu terus bertanya dengan anggukan, apa yang kamu lakukan dalam 1,5 bulan terakhir? Belajar. Fang Qiyu mengangguk dan menjawab, saya tidak bisa belajar di sekolah, jadi saya minta cuti panjang dan pergi belajar dengan Tuan Su. Tidak heran aku tidak melihatnya ketika aku pergi ke perpustakaan. Jiang Miaoyu mengangguk pengertiannya. Melalui cermin meja rias, dia dan Fang Qiyu saling memandang. Dan saat ini, dia berkata sambil mendesah, aku benar-benar iri padamu. Dengan berakhirnya kinerja Xin Zeng, pesta tahun baru berakhir dengan memuaskan dalam sambutan penutup tuan rumah. Para siswa juga berpencar satu persatu di bawah kepemimpinan kader dan guru dari setiap kelas. Hanya dalam beberapa menit, kebanyakan orang sudah pergi. Sebagian besar pemimpin bahkan menghilang lebih awal. Namun, lampu di atas panggung belum sepenuhnya padam. Di bawah cahaya, sesosok sedang berjalan ke sudut lapangan olahraga. Dengan tampilan hati-hati, ternyata orang ini adalah Chen Yinseng. Sementara itu, seorang anggota staf memasuki ruang bedak. Fang Qiyu. Berjalan ke belakang Fang Qiyu yang sedang mengobrol dengan Jiang Miaoyu, anggota staf membuka mulutnya dan berkata, Wakil Presiden Chen sedang mencarimu. Apa? Fang Qiyu bingung. Chen Yinseng mencari saya. Silakan, dia menunggumu di padang rumput di sudut utara lapangan olahraga, kata anggota staf. Oh baiklah. Fang Qiyu mengangguk dan berdiri. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jiang Miaoyu juga berdiri dan berkata sambil tersenyum. Baik. Fang Qiyu mengangguk. Kemudian, keduanya berjalan keluar dari belakang panggung bersama. Setelah mengucapkan selamat tinggal lagi, Fang Qiyu berjalan menuju sudut utara lapangan olahraga sendiri. Wakil Presiden Chen. Sesampainya di padang rumput, Fang Qiyu menatap Chen Yinseng dan bertanya, kamu mencari aku? Iya nih. Chen Yinseng menarik napas dalam-dalam dan kemudian memandang Fang Qiyu dengan senyum langka. Namun, itu terlihat agak canggung. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda pada jam selarut ini? Tanya Fang Qiyu. Sebenarnya, aku memintamu ke sini untuk meminta maaf padamu. Chen Yinseng menekan bibirnya dan berkata, saya berpikiran sempit sebelumnya. Saya harap Anda dapat menerima permintaan maaf saya, dan, pada saat yang sama, menjadi siswa paling bangga dalam sejarah pengobatan Cina Universitas Jiangjing kami. Setelah mendengar itu, Fang Qiyu benar-benar terpana. Permintaan maaf. Chen Yinseng membuat permintaan maaf kepadanya. Dia tidak pernah berharap itu. Chen Yinseng adalah presiden sebuah universitas. Meskipun dia adalah wakil presiden, itu masih merupakan posisi terhormat dan hanya kedua dari presiden. Bagaimana bisa orang seperti itu menurunkan martabatnya untuk meminta maaf secara langsung? Ini sangat mengejutkannya. Bahkan, ketika Chen Yinseng mencoba berbagai cara untuk menyakitinya, dia juga menyiapkan banyak cara untuk melawan, seperti mencari He Gaoming, atau bahkan menggunakan kekuatan secara langsung atas nama pria misterius itu. Tapi, dia tidak mempraktikkannya. Karena dia tahu jika masalahnya membesar, itu akan membawa pengaruh buruk pada Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Lagi pula, dia juga anggota sekolah yang menolak untuk menguburnya sendiri. Jadi, dia telah mengalami penindasan Chen Yinseng sepanjang waktu. Jika bukan karena takut akan pengaruh, dia pasti sudah melawan balik. Jika orang lain, meskipun hidupnya tidak akan diambil, hal-hal seperti itu akan terjadi, termasuk mematahkan tangan dan kakinya atau menghancurkan reputasi seumur hidupnya. Untungnya, Chen Yinseng tidak melangkah terlalu jauh.
Dia belum benar-benar menyentuh garis bawah Fang Qiu. Saya menerima. Fang Qiu mengangguk. Dia tahu permintaan maaf seperti itu sudah memalukan Chen Yinseng. Dia, sebagai pemimpin yang berdiri tinggi di atas massa, meminta maaf kepada seorang siswa. Bagaimana jika itu menyebar? Karena itu, Fang Qiu menerima permintaan maafnya. Tanpa ketulusan, Chen Yinseng, sebagai pemimpin, tidak akan menurunkan martabatnya untuk meminta maaf. Selain itu, ketika menerima permintaan maaf Chen Yinseng, Fang Qiu berkata, saya juga berharap Anda dapat melakukan sesuatu yang baik dan praktis bagi kami mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing sehingga sekolah kami dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Tentu saja, itu tugas saya untuk melakukan hal-hal bagi siswa sebagai pemimpin, jawab Chen Yinseng dengan anggukan. Terima kasih. Fang Qiu mengangguk. Sambil berbicara, keduanya tersenyum satu sama lain, melupakan semua kebencian mereka. Meninggalkan lapangan olahraga, Fang Qiu kembali langsung ke asrama. Namun, Sun Hao dan dua lainnya segera mengelilinginya tepat saat dia masuk. Jujur, kapan kamu kembali? Tanya Sun Hao sambil menatap Fang Qiu. 4:30 hari ini, jawab Fang Qiu. Sial. Zhou Xiaotian mengeluh berlebihan, yang termuda, Anda tidak loyal kepada kami. Anda telah berpisah dengan kami selama 1,5 bulan, dan mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa Anda akan kembali? Bagaimana jika salah satu dari kami bertiga membawa pacar kami ke asrama dan mengaturnya untuk tidur di tempat tidur Anda, yang tertangkap oleh Anda? Beraninya kamu. Rambut Fang Qiu segera didirikan. Hei, hei. Zhou Xiaotian tersenyum dan berkata, hanya untuk memberi contoh. Jangan bicara omong kosong. Apakah Anda benar-benar menganggap kami saudara Anda? Mengapa tidak memberitahu kami bahwa Anda kembali? Sun Hao menyalahkan Fang Qiu. Ya, yang termuda. Kamu tidak loyal kepada kami saat ini. Zhu Benzeng menggema. Aku tidak punya pilihan lain. Fang Qiu berkata dengan senyum masam, aku tidak diizinkan untuk mengatakannya. Ngomong-ngomong. Membiarkan tidak ada waktu bagi ketiga untuk terus bertanya, Fang Qiu segera mengubah topik pembicaraan dengan bertanya, bagaimana dengan magang Anda? Hal pertama yang harus dia lakukan setelah kembali adalah belajar tentang tumbuh-tumbuhan dari penjaga Gunung Yaowang. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 258. Kenapa tiba-tiba bertanya itu? Sun Hao melengkungkan bibirnya, bertanya balik, jangan mencoba mengubah topik. Beritahu kami bagaimana kami harus menghukum Anda karena tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa Anda akan kembali. Ya, kamu tidak bisa mengubah topik pembicaraan. Zhou Xiaotian menggema dengan wajah tegas. Di sampingnya, Zhu Benzeng menyeringai, tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak mengubah topik pembicaraan. Fang Qiu mengungkapkan senyum pahit dan menjelaskan, saya serius. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ketiganya terpana. Jawab saya terlebih dahulu. Bagaimana rencana apprentice Anda? Fang Qiu bertanya lagi. Tidak buruk. Sun Hao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tersenyum bangga. Kita sekarang tidak seperti dulu lagi. Zhou Xiaotian juga berkata dengan bangga, apa pepatah lama? Setelah pahit datang manis, kan? Jangan dengarkan mereka. Zhu Benzeng membuka mulutnya dan berkata, kami masih melayani sebagai tukang di Gunung Yaowang. Tetapi karena kegigihan pada bulan-bulan ini, kesan sang penjaga terhadap kami telah banyak berubah. Dia telah mulai mengajarkan kita beberapa hal dengan sengaja, sementara kita membantu melakukan berbagai rintangan. Baik. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum. Dan kamu, apa yang akan kamu katakan pada kami? Sun Hao bertanya. Ketiganya menatap Fang Qiu dengan rasa ingin tahu. Aku akan mengikutimu ke Gunung Yaowang untuk belajar mulai besok. Fang Qiu menjawab dengan tersenyum. Apa? Sun Hao tertegun. Bungsu, kamu terlalu mendominasi. Anda tidak dapat memberi sanksi kepada kami hanya karena kami akan menghukum Anda, bukan? Zhou Xiaotian menjawab dengan wajah pahit, paling buruk, kami akan berhenti menghukummu, oke. Kami telah menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan persetujuan dari penjaga Gunung Yaowang, dan itu tidak mudah. Dia belum secara resmi mengakui kita sebagai muridnya, dan kau akan mengambilnya dari kami saat ini. Apakah kamu malu? Bungsu, kamu sudah mengakui Su Miaolin sebagai muridmu, bukan? Zhu Benzeng menatap Fang Qiu dengan heran. Di mata mereka, Fang Qiu adalah pria yang luar biasa. Bahkan Su Miaolin setuju untuk menerimanya sebagai murid, apalagi para guru lainnya. Setelah Fang Qiu pergi ke Gunung Yaowang dan dipilih oleh penjaga, maka upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Sun Hao dan Zhou Xiaotian sama-sama cemas saat ini, dan Zhu Benzeng terkejut. Kamu semua salah.
Fang Qiyu menggelengkan kepalanya, menjelaskan, aku tidak akan pergi ke Gunung Yaowang untuk merampok tuanmu, tetapi untuk belajar sesuatu tentang herbal untuk menebus pengetahuan saya tentang mereka. Setelah mendengar itu, ketiganya mengerti. Zhou Xiaotian dan Sun Hao merasa lega. Itu bagus. Zhu Benzeng tertawa dan berkata, besok adalah hari Sabtu, dan kita semua tersedia. Ayo pergi ke Gunung Yaowang untuk belajar bersama. Sementara empat sedang mengobrol, forum kampus online sekali lagi tersulut karena Fang Qiyu. Ternyata seseorang merekam video nyanyian Fang Qiyu di pesta tahun baru dan menaruhnya langsung di forum. Segera menarik semua orang untuk menonton. Meskipun semua orang di sekolah telah mengalami dan menikmati nyanyian langsung Fang Qiyu, semua orang masih ingin mendengar lebih banyak. Jadi, segera setelah itu muncul, semua orang mulai mengkliknya segera untuk menikmatinya. Itu harus menjadi bisnis milik Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Namun forum kampus online diungkapkan dalam acara Feeling Pulse Challenge. Akibatnya, sering ada migran berkeliaran di sekitar forum. Oleh karena itu, tidak lama setelah video nyanyian Fang Qiyu di pesta tahun baru diposting di forum, video itu segera diposting ulang di Weibo oleh orang yang sibuk. Orang yang memposting ulang video tidak hanya menyebutkan siapa Anda menurut Anda, tetapi juga semua jenis blogger terkenal di Weibo, serta perusahaan musik domestik besar, penyanyi terkenal, manajer terkenal, dan sebagainya. Segera setelah itu, video tersebut membangkitkan diskusi hangat tentang Weibo. Terutama penggemar Fang Qiyu dan mereka yang telah mengikuti Weibo-nya. Mereka semua menjadi gila ketika melihat video. Video itu hype dan memposting ulang dengan gila. Karena nyanyian Fang Qiyu sangat indah. Dalam suasana seperti itu, dia tidak lebih buruk daripada bintang-bintang besar itu sama sekali. Banyak orang telah melihat video bernyanyi Fang Qiyu terakhir kali. Mereka pikir itu cukup bagus, dan begitu pula keterampilan menyanyi Fang Qiyu. Tentu saja, beberapa dari mereka meragukan bahwa Fang Qiyu tidak bernyanyi sendirian, tetapi bibirnya diselaraskan. Sekarang, penampilan video itu mengejutkan semua orang. Karena mereka akhirnya percaya bahwa itu bukan sinkronisasi bibir atau yang disebut sensasi pengemasan, tetapi nyanyian Fang Qiyu terlalu indah. Tentu saja, alasan utama adalah Fang Qiyu menghilang selama 1,5 bulan. Selama periode waktu ini, banyak orang mencari berita, terutama para penggemarnya di Weibo. Namun, setelah mencari selama 1,5 bulan, mereka tidak menemukan berita sama sekali. Tampaknya Fang Qiyu benar-benar menghilang, yang membuat para penggemarnya sangat terdiam. Namun, sekarang, setelah 1,5 bulan menunggu, Fang Qiyu, yang telah lama menghilang, akhirnya muncul, mengumumkan kembalinya dia dengan cara yang begitu memesona. Untuk sementara, para penggemarnya sangat bersemangat. Video menyebar dengan sangat cepat. Setelah periode singkat 30 menit, itu ada di daftar tren. Meskipun bukan di 10 besar, 17 juga peringkat yang fantastis. Apalagi dengan penyebaran video, indeks pencarian masih naik. Sayangnya, semua orang tidak dapat melihat wajah Fang Qiyu dengan jelas, karena orang yang merekam video jauh dari panggung, dan seluruh panggung terdiri dari layar LED besar, serta efek asap, meskipun suara dan gambar dalam video keduanya sangat jelas. Seseorang bahkan mengambil screenshot terus-menerus dari video dan kemudian diperbesar dengan perangkat lunak menggambar. Tapi, wajah Fang Qiyu masih belum terlihat jelas, dan hanya garis besarnya yang bisa dilihat. Dalam suite presiden yang luas dari Sheraton Hotel di ibu kota, penyanyi wanita Huaxia yang terkenal sedang duduk di tempat tidur dan melihat-lihat Weibo di tabletnya, setelah mandi. Fang Qiyu. Dia melihat video nyanyian Fang Qiyu tiba-tiba, dan, dengan penuh rasa ingin tahu, dia mengklik video itu untuk menonton. Terkejut melihat nyanyian dalam video itu, dia bergumam, itu suara pemuda yang meminjam gitar saya untuk bernyanyi di stasiun kereta api pada waktu itu. Ternyata dia adalah Fang Qiyu. Tiba-tiba, gadis itu tersenyum. Pada saat ini, seorang anggota staf wanita datang dari ruang tamu. Aku dengar kamu mendengarkan lagu live. Apakah Anda mencari penyanyi tamu untuk tur Jiangjing? Dengan gaya rambut pendek yang jelas, anggota staf wanita terlihat sangat cerdas dan cakap. Saudari Li. Gadis itu tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan dia? Dia memberikan tablet itu kepada Sister Li ketika berbicara. Dia harus mendapatkan persetujuan dari Sister Li terlebih dahulu bahkan jika hanya mengundang penyanyi tamu. Bagaimanapun juga, Sister Li adalah manajernya. Di mata manajer, semua tindakan bintang terkait dengan uang. Nona Song yakin saya, dia hanya orang biasa. Setelah menonton video, Sister Li meletakkan tablet di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum, tidak baik mengundang orang biasa menjadi penyanyi tamu, bukan? Ditambah lagi, dia anak laki-laki dan kau gadis kecil. Dan untuk saat ini, Anda tidak perlu hype semacam itu.
Jika Anda menuruti keinginan Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan kehilangan popularitas. Setelah beberapa kata analisis, dia menambahkan, namun, dia bernyanyi dengan sangat baik dan memiliki potensi untuk menjadi penyanyi. Saudari Lee, kamu akhirnya salah. Dengan senyum manis, Song Yaki meraih tablet dan berkata, dia bukan orang biasa. Apakah Anda masih ingat acara langsung paling populer di Weibo 1,5 bulan yang lalu? Dokter pengobatan Tiongkok. Tanya Sister Lee. Iya nih. Song Yaki mengangguk dan berkata, dia adalah Fang Qiyu, pemuda yang mengalahkan pengobatan barat sebagai dokter pengobatan China di Feeling Pulse Challenge dan kemudian menyumbangkan hadiah 1 juta yuan ke rumah kesejahteraan. Oh. Saudari Lee mengangkat intonasinya, dan bertanya dengan heran, ini dia. Itu tidak mungkin salah. Song Yaki berkata dengan tegas dengan anggukan. Aku tidak berharap dia bernyanyi dengan baik selain keahliannya dalam kedokteran. Sister Lee menganggukkan kepalanya, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, karena itu dia, itu cerita yang berbeda. Anda baru saja menjadi populer, dan inilah saatnya untuk meningkatkan perhatian. Menilai dari sejumlah repost dan popularitas videonya di Weibo, mengundangnya menjadi penyanyi tamu harus sangat membantu paparan Anda. Kau setuju? Song Yaki bertanya dengan jenaka. Iya nih. Sister Lee mengangguk dan berkata, serahkan pada saya. Saya akan menghubungi dia. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Jam 3 pagi. Fang Qiyu bangkit untuk berkultivasi. Meskipun jauh dari sini selama 1,5 bulan, dia masih akrab dengan jalan dan hutan. Tapi tidak lama setelah dia meninggalkan asrama, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di tempat yang sama, dia melihat Chen Chong berlatih lagi. Mengamati dari jauh, Fang Qiyu menemukan bahwa Chen Chong akhirnya akan menerobos setelah 2 bulan bekerja keras setiap hari. Meskipun Chen Chong masih belum menjadi praktisi seni bela diri, dia akan segera menjadi praktisi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul pada Fang Qiyu. Dia segera tumbuh dan bergegas langsung ke Chen Chong. Fang Qiyu tidak khawatir bahwa Chen Chong akan mengenalinya, karena dia telah menjaga kebiasaan berpakaian sebagai pria misterius untuk berkultivasi di pagi hari. Swoosh! Ketika Chen Chong berlatih dengan penuh keringat, Fang Qiyu muncul di depannya dengan tenang seperti embusan angin. Senior. Melihat Fang Qiyu, Chen Chong segera menghentikan gerakannya, dan kemudian memberi hormat pada Fang Qiyu sekaligus. Ayo berjuang. Tanpa salam yang tidak berguna, Fang Qiyu melancarkan serangan langsung setelah meninggalkan hukuman singkat. Chen Chong tahu dalam hatinya bahwa senior yang misterius ini akan memberinya bimbingan. Tanpa ragu, dia segera memulai pertarungan yang intens dengan pria misterius itu. Fang Qiyu hanya menggunakan kekuatan internalnya, menolak untuk menggunakan ki internal sama sekali. Setiap langkahnya dengan sengaja akan menggunakan kekuatan internal untuk membimbing Chen Chong untuk memahami kekuatan internal. Segera setelah itu, Chen Chong menyadari. Dia menjadi semakin bersemangat. Dari tinjunya, kekuatan internalnya meledak samar-samar. Dengan tujuannya tercapai, Fang Qiyu segera menghentikan ofensif dan terbang tanpa suara. Terima kasih, senior. Chen Chong sangat gembira sehingga dia berhasil menjadi seorang praktisi seni bela diri dengan sukses. Tanpa kata-kata lain, dia terus mengucapkan terima kasih dengan keras kepada Fang Qiyu yang telah pergi. Pukul 8 pagi. Setelah sarapan, Fang Qiyu datang ke Gunung Yaowang bersama dengan 3 teman sekamarnya. Melihat penjaga itu sibuk bekerja, keempatnya dengan cepat berlari. Guru, ini teman sekamar kita. Dia ingin mengikuti kami untuk belajar dari Anda bersama. Baik. Zhu Benzeng memperkenalkan Fang Qiyu, dan mencoba mendapatkan izin penjaga pada saat yang sama. Kerjakan pekerjaanmu terlebih dahulu. Penjaga itu menjawab langsung, bahkan tanpa melihat Fang Qiyu.